Padahal cuma modal 100.000, awal bikin masih sedikit banget, paling 10 bungkus aja, naik-naik terus 20 bungkus, 50 bungkus, 100 bungkus, sampai saat ini tembus rekor paling banyak 3.000 bungkus per hari. Sampai pernah dikirim ke Sydney, Australia. Wah, mantap bener. Pertama, ini bahan jahenya ya, dipilih lagi yang masih utuh, bagus-bagus. Jenisnya ini jahe emprit, biasa ambil dari supplier Kulon Progo. Biasa sekali ngadon ini cukup 800 gram jahe aja. Kenapa memilih usaha ini? Jadi berawal dari ibu rumah tangga, punya anak satu masih kecil, kepengennya punya satu kesibukan di rumah. Terus kita coba cari peluang. Saya melihat kok banyak minuman kekinian, terus saya mencoba lihat hal yang beda. Itu ada minuman tradisional. Di situ saya coba mengangkat minuman jamu herbal ini. Nah, setelah disortir tadi, kemudian kita masuk proses dicuci ya jahenya, manual aja untuk menghilangkan tanah-tanah yang menempel sampai benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, dulu itu kita bekerja sama dengan jamu gendong, kita bantu jualkan. Kemudian setelah proses berjalan kurang lebih 6 bulanan, ternyata kita nggak bisa berlanjut kerjasamanya. Terus mau nggak mau saya harus belajar sendiri, otodidak, cari di sosial media. Ini tadi hanya direndam air hangat ya, menghilangkan bakteri atau menghilangkan kotoran jahenya sekitar 10-15 menit aja. Trial dan error sudah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, baru berani pede pakai produk kita sendiri. Selain itu, sampai saat ini kita juga terus memperbaiki kualitas produknya. Kemudian kita masuk proses pemarutan ya, di sini menggunakan alat pemarut kelapa yang versi mini aja biar lebih minimalis, tidak makan tempat banyak. Wah, kreatif juga ya guys. Pemasaran di awal itu kita hanya mengandalkan di WA group, kita share. Kebetulan ini open PO, ternyata ada yang nyantol. Terus di story WA juga ada yang tanya, terus beli, ada juga yang tanya tapi nggak beli. Nah, dari situ kita merambah lagi ke pasar tradisional, toko-toko, warung, toko oleh-oleh. Penolakan pasti ada ya, tapi gimana caranya sampai banyak yang menerima gitu. Sementara itu kalau sudah selesai diparut tadi, kita peras ya santannya gitu. Khusus diambil seharinya jahe, biasa diperas 2 kali. Jadi yang pertama diperas gitu, terus ampasnya dikumpulin banyak, diberi air, baru diperas lagi biar maksimal bener-bener sampai kering banget. BTW The Busway pertama jualan itu paling laku 10 bungkus, 20 bungkus, 50 bungkus, naik dari hari ke hari, waktu ke waktu, sampai saat ini tembus 500 bungkus per hari. Rekor terbanyak 3.000 bungkus. Wah, banyak banget. Jadi dulu dikerjain cuma sendiri, karena permintaannya semakin bertambah meningkat, kita tambah karyawan 1, 2, 3, sampai sekarang total ada 8 orang yang membantu. Nikmat dan bersyukur ya tentunya, ada kepuasan bisa sedikit membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang benar-benar fokus untuk bekerja gitu. Oke, di sini proses dimasak ya guys. Tadi kayu manisnya sudah masuk, kemudian cengkeh sama garam di sini, sama serai, sama ada kayu manis juga ya. Ini sekitar 5 menit aja masaknya. Oh ya, itu cengkeh, serai, kayu manis ditiriskan aja ya. Jadi diambil itu hanya sarinya, api kecil aja ya, jangan gede-gede. Jujur nggak pernah menyangka juga ya bisa sampai saat ini. Mungkin kalau bukan doa dari suami, orang tua, doa karyawan yang selalu semangat, serta doa pelanggan juga yang royal sama produk kita. Tidak lupa juga sama Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Kemudian itu tadi ada gula aren ya, dimasukkan sekitar 100 gram, ditunggu sampai larut, paling 5 menit aja udah larut. Di lain sisi sempat juga diremehkan dan disepelekan, dibilang kuliah sarjana tinggi kok malah memilih jualan jamu toh mbak, apa nggak sayang sama ijazahnya? Bagi saya justru membuat lebih menantang diri sendiri. Ayo buktikan bahwa kamu bisa berkarya lewat apa yang kamu bisa lakukan. Wah, keren banget. Langsung dituang di sini ya adonan tadi. Alat pengaduknya khusus buat sendiri, custom, biasa dimasak di sini 1-2 jaman, bener-bener bisa jadi bubuk padat. Terus masuk gula pasir sekitar 3 kilo. Fungsinya untuk mengkristalkan adonannya bisa jadi bubuk nanti. Kunci bisa bertahan usahanya sampai sekarang yaitu kualitas bahan kita jaga betul. Di sini menjaga hubungan baik sama pelanggan baru maupun lama, karena tanpa mereka semua kami bukan apa-apa. Nah, setelah dimasak lama tadi hasilnya seperti ini ya, jadi seperti bubuk gitu guys. Itu kan ada gerindilan kecil ya, biasanya nanti ditumbuk lagi sampai halus, jadi semua tetap terpakai ya. Jadi deh bubuk wedang serai, tinggal ditambah gula batu, ditambah cengkeh, kayu manis, daun pala, daun cengkeh, sama secang. Lengkap ya. Kalau ini untuk wedang serai, segernya, herbal, cocok untuk menghangatkan tubuh. Jadi meskipun cuma jamu herbal wedang serai begini, tapi produknya sudah menyebar ke Jakarta, Sulawesi, Sumatera, Bandung, Papua juga sering, bahkan pernah dibawa ke Sydney, Australia. Wah, keren banget. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru gimana? Dengan senang hati, bahkan kalaupun ada yang mau belajar langsung ke sini silahkan. Karena jamu juga minuman tradisional nenek moyang kita, bahan juga bisa ditemukan di mana-mana. Siapa tahu bisa bekerja sama, bantu jualin juga boleh. Jadi nggak khawatir sama sekali. Beda tangan pasti beda rasa. Rezeki masing-masing, selama kita mau berbuat baik pasti ada jalan kebaikan juga. Wah, mulia.